Halo Sobat WK, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa pihaknya akan membuka rute dari Bekasi sampai Duku Atas. Jadi khususnya untuk warga Bekasi, jangan khawatir karena Pemprov DKI Jakarta setelah meresmikan 5 rute Trans Jabodetabek pada beberapa hari lalu, kini ia akan menambah 5 rute lagi yang baru di spill dari Pramono Anung ini adalah rute Bekasi Duku Atas. Jadi bagi warga Bekasi tak usah khawatir lagi bagaimana transportasi menuju Jakarta karena memang pilihannya sudah begitu banyak. Salah satunya menggunakan Trans Jabodetabek yang dalam waktu dekat ini akan diresmikan orang nomor 1 di Jakarta tersebut. Dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan bahwa peresmian nanti juga akan langsung diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam waktu dekat ini dengan melihat agenda Pramono Anung terlebih dahulu, dan nantinya setelah rute Bekasi Duku Atas diresmikan akan hadir kembali 4 rute yang nantinya akan diumumkan juga dalam waktu dekat ini. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan akan segera menambah 5 rute baru lagi layanan Trans Jabodetabek. Artinya, ada 10 rute yang diresmikan orang nomor 1 di Jakarta itu. Sebelumnya, 5 trayek telah mengaspal yakni Alam Sutra Blok M, PIK 2 Blok M, Bogor Blok M, Sawangan Lebak Bulus, dan Vida Bekasi Cawang. Kali ini, rute baru yang bakal dibuka menghubungkan Bekasi dengan kawasan Duku Atas. Akses bus pun akan dibuat lebih cepat karena akan melintasi tol Becakayu. Ungkap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui wartakotalive.com di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Juni 2025. Isu lain Mas Pram kan bilang akan buka 5 rute Transjakarta lagi. Itu kira-kira di mana Mas Pram? Yang segera dibuka kebetulan ada Kepala Dinas Perhubungan adalah dari Bekasi ke Duku Atas lewat Becakayu ya? Lewat Becakayu segera akan Kalau ya Pak. Oke, Pak, siap. ini yang untuk penataan ini kan masih banyak kabel semraut nih Pak. Itu termasuk nanti atau seperti apa Pak? Kan sekarang pemerintah DKI, pemerintah Jakarta sudah mulai program untuk kabel-kabel mulai ditertibkan. Memang yang di sini belum tahun ini, tapi ini pasti akan kami tertibkan. Pak, kemarin kan untuk pergub SJWT-nya itu udah habis tuh Pak. Itu bakal diterbitkan lagi SJWT baru, dan untuk penugasannya siapa Pak? Kemarin itu kan cuma 2 BUMD Pak. Nanti selanjutnya seperti apa Pak? Ya pokoknya akan kami lanjutkan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menuturkan bahwa peresmian layanan tersebut hanya tinggal menunggu waktu, menyesuaikan dengan jadwal sang kepala daerah. Dalam waktu dekat, tapi kita tentu menyesuaikan dengan kesibukan waktu Pak Gubernur. Nanti setelah Bekasi diluncurkan, keluar lagi satu-satu, katanya. Pak, untuk hasil evaluasi 5-nya cukup baik atau seperti apa? Makanya ditambah jadi 10 ya Pak? Ya, hasil evaluasi kami terakhir, setiap hari terjadi peningkatan jumlah ridership untuk seluruh rute, jadi tidak hanya satu rute. Jadi terjadi peningkatan yang signifikan dan animo masyarakat begitu masif untuk menggunakan layanan ini. Bahkan jika kita melihat informasi di medsos, di Kota Bogor itu antriannya luar biasa. Tentu kami terus berusaha untuk meningkatkan kualitas layanannya, termasuk memperbaiki sistem antrian nantinya yang ada di Kota Bogor. Kami sudah koordinasi dan tentu upaya-upaya perbaikan terus dilakukan agar masyarakat lebih nyaman, selamat dan aman dalam melaksanakan. Kalau sekarang kekurangan sistem antrian di Bogor itu gimana Pak? Yang kendalanya? Jadi masih ada warga yang kurang disiplin untuk antri karena merasa takut busnya habis shiftnya, sehingga masih ada budaya serobot. Berbeda dengan di Vida Bekasi itu langsung tertib, dan tentu sebagaimana di Vida Bekasi kami berikan bus tambahan sehingga antriannya bisa langsung di antisipasi dengan diberikan layanan. Demikian pula halnya dengan Bogor, kita terus lakukan evaluasi. Pak, dari penambahan rute Trans Jabodetabek ini nanti akan jadi perubahan, apakah ada pengajuan penambahan PSO? Ya, akan ada penambahan sekitar 300-400 miliar. Itu khusus untuk
Trans Jabodetabek sebagian dan sebagian untuk kebutuhan layanan dalam kota seperti tadi. Nanti akan ada layanan dari Ancol ke Blok M dan beberapa kawasan yang dibutuhkan untuk layanan langsung. Pak, yang untuk 5 itu tadi kan Bapak nyebutin 1. Untuk sisanya 4 itu apakah tahun ini atau seperti apa, Pak? Tahun ini. Berarti 10 tahun ini ya, Ya, Pak? 10 tahun. Kemana lagi sih Pak habis Bekasi? Nanti Yang setelah udah- setelah Bekasi diluncurkan Belum ada keluar di-spill. lagi 1. Nanti di-spill satu-satu. Iya, kapan Ini ya, Pak? Dalam waktu dekat, tapi kita tentu menyesuaikan dengan kesibukan waktu Pak Gubernur. Pak, untuk yang tertinggi dari 5 rute itu yang mana ya, Pak? Yang animonya tinggi? Animo tinggi, tertinggi itu dari sementara dipegang 2 rekornya. Peak Blok M dan Bekasi, Bogor Blok M. Pak, terbatasnya jumlah armada itu apa jadi masalah juga di lapangan? Iya, oleh sebab itu tentu tahun ini kita akan adakan tambahan. Dalam waktu dekat akan ada lebih kurang 200 unit bus listrik nanti akan dioperasionalkan untuk memperkuat layanan Transjakarta. Kalau Trans Jabodetabek itu kan Iya, yang masih keseluruhannya, iya. Jadi automatically begitu ada tambahan 200 unit dalam kota, maka sebagian akan di-split untuk memperkuat layanan Trans Jabodetabek. Siapa yang selain Trans Jabodetabek kan menyarankan soal Royal Trans itu juga dikaji ke daerah-daerah, karena kan ini kan apa mengakui menggunakan APBD. Ya, Royal Trans sudah operasional. Tapi memang kita pahami pangsa pasarnya berbeda, marketnya berbeda. Royal Trans itu masuk dalam kategori angkutan permukiman. Jadi kita sudah identifikasi kawasan-kawasan permukiman. Kemudian mana kawasan permukiman yang kemungkinan harus disuplai dengan Trans Jabodetabek dan mana yang bisa disuplai dengan Royal Trans. Ini 2 segmen yang berbeda. Ya, Pak, yang untuk tertinggi tadi itu angkanya berapa ya, Pak? nanti data Jangan lupa subscribe ya.